Puji Tuhan. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita menikmati ibadah raya yang ketiga di awal bulan Desember ini, tepat tanggal 1. Ya, Anda sudah bisa merasakan vibe Natalnya itu dari lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan. Demikian juga dari apa yang saudara lihat di sekitar Anda mungkin, ya, tempat perbelanjaan, ya, YouTube channel, TV, kalau memang Anda masih menikmati TV, ada beberapa yang sudah menayangkan tentang apa yang akan terjadi sepanjang Natal ini. Bahkan ibu saya, mama saya, omanya anak saya sudah mulai menayangkan semua Natal di layar televisi. Jadi anak saya meskipun dia belum mengerti, tetapi dia sudah mulai goyang-goyang dengan lagu Natal. Ya. Kita masuk ke Desember, kita percaya ini adalah bulan yang menarik, bulan yang penuh dengan berkat, karena ada bernya kan, Desember. Jadi dia penuh dengan berkat. Jadi kita juga merayakan Natal di bulan ini, nanti di tanggal 25, di tanggal 29 untuk tahun 2024 ini, GPDI Mahanaim Tegal akan mengadakan ibadah Natal dan perayaan Natal di tanggal-tanggal tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya Anda akan menikmati bulan ini, tetapi jangan sampai kemudian fokus kita lepas dari apa yang esensi dari Natal itu, yaitu Yesus sendiri. Kita rindu untuk mengenal Dia. Itu kenapa kemudian jadi tema Natal 2024. Kasih karunia adalah kesempatan untuk mengenal Yesus. Kita ingin mengenal Dia. Bukan sekedar 25 Desembernya, bukan sekedar baju dan ornamen di sekitarnya, tetapi Yesusnya. Apa yang Ia lakukan bagi kita, dan kenapa Ia datang ke dunia, itu yang kemudian menjadi esensial. Tentu saja orang akan berdebat tentang, 25 Desember itu bukan hari Yesus dilahirkan. Kita nggak terlalu peduli dengan hal itu sebenarnya, ya, karena sebenarnya yang kita rayakan adalah pribadinya. Ya. Tidak ada orang yang bisa mengetahui pinpoint tepatnya kapan Yesus lahir, tetapi kita sepakat, ada konsensus bersama bahwa tanggal 25 Desember kita merayakan Yesus Kristus lahir ke dunia. Akan ada banyak kontroversi bahwa itu sebenarnya adalah perayaan pagan dan lain sebagainya. Tetapi biar fokus kita kepada Yesusnya. Ya, kita merayakan kelahiran dari juru selamat dunia. Kita rindu mengenal Dia, karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda juga ingin mempelajari atau mendapatkan catatan khotbah yang akan saya sampaikan, Anda bisa lihat alamat web yang ada di layar. Saudara bisa masuk dan terhubung dengan catatan khotbah yang ada di situ. Ya, ada beberapa ayat yang mungkin Anda sempat atau tidak sempat untuk catat, Anda bisa temukan juga di sana. Nah, kita akan berbicara mengenal Yesus sebagai terang. Jadi kita akan belajar tentang terang yang bersinar, the shining light. Ya, terang yang bersinar, yang memancarkan sinarnya. Satu ayat yang terkenal di dalam Matius 5 ayat 16, saya rasa untuk beberapa dari Anda sudah mengetahui isinya kira-kira seperti apa. Tetapi mari kita baca sekali lagi Matius 5 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, Anda semua simak. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya semua orang melihat perbuatanmu yang baik. Terang itu harus terlihat.
Tidak ada gunanya kalau terang itu kemudian disembunyikan. Maka tidak akan ada efeknya, tidak akan ada dampaknya. Terang itu harus terlihat. Nah, apa yang sebenarnya Yesus sampaikan di ayat ini yang kemudian kita akan pelajari dan kita coba tarik apa yang bisa kita praktikkan segera setelah kita keluar dari ruangan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Matius 5 ayat 16 adalah perkataan Yesus dalam rangkaian setelah ia mengucapkan 8 ucapan bahagia. Kalau Anda di pasal 5 dari kitab Matius, Anda bisa lihat ke ayat 3, Anda bisa lihat juga ke ayat 11 mengenai hal ini. Jadi Yesus berbicara tentang berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, dan lain sebagainya. Dan kemudian dia berkata tentang kamu adalah terang. Jadi ayat 16 yang baru tadi kita baca adalah sebuah pernyataan identitas. Inilah identitasnya orang Kristen. Anda menjadi orang Kristen bukan karena di kartu tanda penduduk ada tulisan Kristen, atau di surat ijazah atau surat berharga yang Anda miliki kemudian ada tulisan Kristen. Identitas kekristenan kita sebenarnya ada di dalam pernyataan yang Yesus sampaikan ini. Bahwa kita adalah terang. Semua orang yang percaya kepada Yesus adalah terang. Dan mereka hendaknya bercahaya. Harusnya bercahaya. Kalau tidak bercahaya, ada sesuatu yang salah dengan terang itu. Betul ya, kalau saudara lihat ada lampu, kemudian dia tiba-tiba kok gelap? Ada yang bermasalah. Apakah listriknya tidak ada, tokennya belum diisi, ya? Ada yang punya pengalaman itu? Bunyi tit gitu kan. Atau kemudian lampunya rusak, harus diganti. Nah, Bapak Ibu Saudara, Anda adalah terang. Kalau kemudian itu tidak bercahaya, kalau kemudian itu tidak dapat dilihat orang, something wrong. Ada sesuatu yang salah mungkin. Apakah koneksinya bermasalah? Saya selalu mengibaratkan kekristenan itu seperti koneksi dengan arus listrik. Ya. Mau sekeren apapun gadgetnya, kalau tidak terkoneksi dengan arus listrik, nggak ada gunanya. Ya. Mau itu S1, S2, S14 yang terbaru, bahkan S15 yang akan muncul, salah satu brand ponsel, telepon selular. Tetapi kalau tidak connect ke sumber, nggak ada gunanya. Orang bilang, it's just a brick. Hanya kayak batu bata aja, cuma mahal. Betul ya? Kalau Anda punya smart TV, Anda punya sesuatu teknologi terbaru di rumah Anda, kalau tidak connect ke sumber, useless. Itu hanya jadi penambah ya, yang memenuhi rumah kita. Demikian juga kita. Anda adalah terang. Anda punya potensi. Tetapi kalau Anda tidak terhubung dengan sumbernya, dengan Yesus sebagai sumbernya, maka identitas ini kemudian menjadi tidak ada gunanya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang kemudian kita harus pelajari, kita harus pahami. Nah, Allah memberikan identitas ini kepada setiap orang yang percaya karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan dirinya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat itu di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Ya, ketika Allah menjadikan manusia pertama, dijadikan segambar, serupa dengan Allah. Jadi ketika Yesus berkata, kamu harus atau hendaknya bercahaya,
kamu adalah terang yang harusnya bercahaya. Yesus berkata bahwa kamu adalah refleksi dari apa yang Allah, identitas Allah. Allah yang adalah terang, maka kita juga terang. Allah yang menerangi kegelapan, dan biarlah kehadiran kita juga demikian. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5, Allah adalah terang. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Perjanjian Lama, ada seorang nabi di dalam Yesaya 9 ayat 1 yang membahas mengenai hal ini. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Alkitab Anda, Yesaya pasal 9 ayat yang pertama dikatakan demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang tinggal di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Ini adalah nubuatan tentang Yesus Kristus. Anda bisa lihat ayat-ayat sebelumnya, bahkan Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop kelahiran Raja Damai. Jadi Allah itu sudah menyatakan akan hadirnya terang ini. Nah, ini yang kemudian dikutip oleh penulis Injil Matius. Karena apa? Karena terang yang datang kepada bangsa-bangsa itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Yesus di dalam Matius 4 ayat 14 sampai yang ke-16 menggenapi apa yang ditulis oleh Yesaya di dalam Yesaya 9 ayat yang pertama. Jadi semua yang Yesus lakukan adalah segala sesuatu yang sudah pernah ditulis sebelumnya. Karena dia adalah penggenapan atas segala hal. Bahkan dengan ilham Roh Kudus, mengenai Allah yang adalah terang, mengenai akan datangnya terang Tuhan itu, juga disampaikan oleh seorang tokoh yang jarang sih dibahas atau diceritakan di kisaran kelahiran Yesus, namanya Simeon. Ya, dia hadir ketika Yesus berusia 8 hari dan dibawa ke bait Allah untuk disunat. Karena itulah kebiasaan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Ibrani, orang Yahudi. Jadi kita melihat di dalam Lukas 2 ayat 28 sampai 32, Simeon ketika melihat Yesus, ia berkata, terangmu telah datang. Jadi Allah adalah terang, Yesus yang adalah anak Allah disebut sebagai terang yang datang ke dunia. Tadi kita nyanyikan kan, bahwa engkau datang ke dunia. Ada agama lain yang percaya bahwa firman Tuhan itu datang dari surga. Tetapi bentuknya di dalam kata-kata, perkataan yang dituliskan. Jadi firman itu datang dari surga. Tetapi di dalam kekristenan yang datang bukan hanya kata-kata, tetapi pribadi. Allah sendiri, Yesus sendiri menjadi manusia. Jadi ada hal yang lebih luar biasa, bukan? Karena Allah memberi dirinya untuk turun dan tinggal di antara kita. Nah, kalau kita belajar bahwa Allah adalah terang, Allah menciptakan segala sesuatunya, bahkan dimulai dengan terang. Anda bisa lihat itu juga di dalam Kejadian pasal yang pertama. Yesus yang adalah anak Allah disebut sebagai terang. Tidak heran kenapa kemudian kelahiran Yesus yang kita rayakan di bulan ini ditandai dengan hadirnya bintang yang bersinar terang. Matius 2 ayat yang ke-9. Ada bintang yang bersinar. Kenapa? Karena itu menjadi simbolis akan hadirnya terang
di atas dunia. Dunia yang gelap oleh dosa, kemudian diterangi oleh terang surgawi. Karena ia adalah terang, maka terangnya memberi hidup kepada seluruh manusia. Mari kita lihat Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat. Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi terang itu menghidupkan. Dan bukankah ini juga didukung oleh penemuan-penemuan ya, scientific. Secara ilmiah, manusia nggak mungkin tidak terkena terang, tidak terkena cahaya. Ya. Bahkan ada banyak tanaman, ya. Kami struggle dengan tanaman di daerah gereja yang kemudian dia tidak terkena sinar matahari. Karena akhirnya dia mudah sekali untuk kemudian menjadi layu. Tanpa terang, tak ada hidup. Kita butuh terang surga untuk kemudian menghidupkan kita. Ya, kita ini seperti orang yang berjalan menuju kebinasaan tanpa Yesus. Tetapi syukur Yesus hadir dan memberikan kita hidup. Dia adalah terang. Terang yang dimiliki Yesus itu hidup dan kekal. Kita bisa lihat itu dari apa yang Yohanes kemudian tuliskan di dalam kitab Wahyu. Ya. Tadi Injil Yohanes, kalau saudara lihat wahyu yang diberikan kepada Yohanes di Wahyu 21 ayat 23, Anda juga bisa mendapatkannya. Atau kita lihat saja, kalau Anda, Bapak Ibu Saudara buka di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-23. Dikatakan demikian, kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Saudara lagi kehabisan lampu di rumah? Tuhan adalah penerang kita. Tidak secara jasmani mungkin ketika kita ada di bumi ini, tetapi nanti ketika kita ada di surga, saudara nggak perlu lagi berurusan dengan token PLN, Anda tidak perlu lagi berurusan dengan keterlambatan bayar tagihan, karena Allah yang akan jadi terang Anda. Dia yang adalah terang, Dia akan menerangi dan memberi hidup kepada kita. Itulah kenapa semua orang percaya harusnya merindukan saat itu. Ketika kita ada di surga. Ketika kita ada di tempat di mana kita melihat terang yang sejati itu. Bukan terang yang dibuat oleh listrik yang ketika bermasalah kemudian mati. Ya, doakan supaya kemudian tidak ada masalah teknis ya. Sepanjang bulan ini ada kegiatan-kegiatan Natal, perayaan Natal yang kita lakukan. Ya, semoga semuanya lancar. Ya karena di dunia ini begitu banyak kendalanya. Tetapi di surga nanti tidak akan ada kendala sama sekali. Nah, Alkitab menggambarkan Allah sebagai terang yang bersinar. Hal yang sama ketika anak yang tunggal Yesus Kristus lahir ke dunia, ia adalah terang yang bersinar. Lalu kemudian kita koneksinya apa? Hubungannya apa dengan kita? Oke, Tuhan itu adalah terang. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Lalu apa yang kemudian relevan buat saya? Ketika kita memasuki masa yang gelap ini di dunia. Ya, presiden ke-7 kita, betul ya? Jokowi itu presiden ke-7, kalau saya tidak salah. Ya, pernah berkata tentang, wah kita akan memasuki masa gelap. Toh Indonesia bertahan,
Tahu Bapak Ibu Saudara bertahan sampai sekarang, betul? Ya. Jadi jangan takut ketika ada prediksi kegelapan di dunia ini. Ingat, Anda adalah terang. Harusnya kita lihat, oke, gelap, terang datang. Bukan kita menjadi takut. Ya, jadi apa yang kemudian kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Allah menginginkan hal ini sebenarnya. Allah menginginkan kita mengenakan senjata terang. Apa senjata terang itu? Yesus sendiri, pribadinya sendiri. Itu harus kemudian kita kenakan. Mungkin Anda bingung. Mari kita buka Roma 13 ayat 12 sampai 14. Apa yang dimaksud dengan ini? Dikatakan demikian di ayat yang ke-12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Bapak Ibu Saudara, kita sudah surat Roma dituliskan kepada orang percaya. Ya, jemaat di Roma. Jadi mereka sudah percaya kepada Yesus. Tetapi sama seperti kita di GPDI Mahanaim Tegal dan semua gereja-gereja, ya, orang-orang percaya di muka bumi ini, ketika kita sudah percaya Yesus bukan berarti kemudian semua perbuatan kita yang gelap kita tinggalkan. Kadang-kadang masih ada orang yang melihat ke belakang atau masih terikat dengan perbuatan gelap itu. Itulah kenapa kita selalu diingatkan untuk bertobat. Ya, pertobatan itu bukan sekali, seterusnya kita nggak perlu bertobat lagi. Setiap hari kita harus senantiasa menghidupi pertobatan itu. Bukan berarti kemudian kita tidak meyakini kuasa penebusan Allah, bukan. Tetapi supaya kita mengingat bahwa kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan yang gelap. Dan salah satunya adalah ketika kita berhadapan dengan tubuh dan darah Yesus. Kita sadar bahwa aku gelap, Tuhan. Ya, ada hal-hal, ada dosa, ada kesalahan yang aku lakukan. Dan hari ini di hadapanmu aku diingatkan akan pengampunan dosa oleh pengorbananmu. Anda makan tubuh Yesus, Anda minum darahnya, roti dan anggur. Nanti Bapak Gembala akan memimpin Anda di dalam perjamuan Tuhan. Tetapi ingatlah, ini harus kita tinggalkan yang gelap itu. Kemudian yang berikutnya kita lakukan adalah mengenakan perlengkapan senjata terang. Saya masuk langsung ke ayat yang ke-14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan pedulikan lagi keinginan daging. Mengenakan Yesus Kristus artinya Anda ada di dalam Dia. Dan Dia di dalam kita. Sehingga tidak bisa dipisahkan. Yesus Kristus itu bukan pegangan. Karena kalau pegangan bisa lepas. Yesus Kristus itu harus hidup di dalam diri kita. Memang ada ya gambaran bahwa oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Ya, itu mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan. Tetapi sejatinya Yesus itu harus hidup di dalam kita dan kita di dalam Dia. Jadi tidak terpisahkan bagaimana kita menghidupi Dia dengan mengikuti firman-Nya, dengan terus ada di dalam persekutuan dengan Dia. Pikiran kita terkait dengan Dia, hati kita terkait dengan Dia. Bukan berada di gereja 24 jam, bukan. Berada di dalam Yesus. Itu yang artinya mengenakan Kristus. Sama seperti kita mengenakan pakaian kita. Kita ada di dalamnya. Dan Dia ada di dalam kita. Nah inilah sebenarnya apa
yang disebut di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 mengenai orang-orang percaya. Ya, di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26 pengikut Kristus disebut sebagai Kristen. Ya. Kristianos bahasa Yunaninya. Sehingga kekristenan itu bukan agama. Bukan agama yang diturunkan oleh Tuhan. Tuhan menurunkan agama Kristen, bukan. Sehingga saudara nggak akan bisa menemukan. Kenapa di Alkitab tidak pernah disuruh orang untuk menjadi Kristen? Karena kekristenan adalah mengikut Yesus. It's not a religion. It's not a man-made religion or movement. Bukan kegerakan keagamaan, bukan. Tetapi orang yang mengenal Yesus, berjumpa dengan Yesus, kemudian dia mengikuti Yesus karena Yesus di dalamnya dan dia ada di dalam Yesus. Ini adalah sebuah gaya hidup. Jadi kalau Anda ditanya, kekristenan, agama apa itu? Tuhan gak pernah nyuruh untuk orang percaya kepada saya. Tidak beragama Kristen. Saya disebut Kristen karena saya mengikut Kristus. Semoga Anda bisa menjelaskan hal ini kepada orang-orang yang di luar sana. Bahwa ini bukan sekedar agama, ini bukan sekedar ritual yang dibuat oleh manusia. Ini adalah apa yang kita lihat sendiri di dalam Allah yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengenakan senjata terang. Kita harus mengenakan Yesus Kristus setiap hari sampai kita tinggal di tempat yang Ia sediakan. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 menjelaskan kepada kita bahwa ada satu tempat yang disediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang berkata bahwa setelah bapak, ibu, saudara, saudari ini meninggal, kita akan membawa dia ke tempat beristirahat terakhir. Bukan. Tubuhnya berakhir di sana, tetapi percayalah ada satu tempat yang lebih baik yang Yesus sediakan. Ini yang harusnya jadi sesuatu yang exciting buat kita. Karena kalau tidak, maka saudara akan pikir, waduh, dikubur di kerkhof, dempet-dempetan, diinjek-injek orang. Ya enggak? Ada yang pernah berpikir seperti itu? Karena Anda berpikir badan Anda atau tubuh Anda akan berhenti di tanah kuburan itu. No. Itu bukan tempat terakhir kita. Tempat terakhir kita adalah bersama-sama dengan Kristus Yesus. Jadi mau saya dikubur di kerkhof, saya mau kubur di Celeret? Hah? Celeret? Saya mau dikubur dimanapun, saya tahu tempat terakhir saya bersama dengan Kristus. Amin. Itu esensi Natal. Bahwa kita mengenal Dia, kita mengenakan Dia, kita mengenakan senjata terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita juga disebut anak-anak Allah. Kita sudah baca di Kejadian pasal yang pertama, kita sudah ambil referensi tadi ya, saya tidak sempat baca di Kejadian 1. Tetapi kemudian Rasul Paulus juga menghubungkan ya dengan anak-anak terang di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima. Kalau Bapak Ibu Saudara buka 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima dikatakan, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita ini anak-anak terang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Amin. Ini identitas kita yang tadi Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 16. Anda adalah anak-anak terang. Anda, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian adalah anak-anak terang. Ada dua hal.
setidaknya 2 hal ini bawa pulang. Ya, ini hal yang praktikal yang bisa kita lakukan. Ketika kita ingin memancarkan terang Kristus. Hal yang pertama untuk kemudian kita memancarkan firman terang Kristus ada ditulis di ayat yang tadi pertama kita baca. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi yang pertama yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan, apa hal praktis yang bisa saya lakukan setelah saya mendengar firman ini? Lakukan perbuatan yang baik. Ini dilakukan bukan untuk flexing, bukan untuk pamer di depan orang banyak. Hei, aku orang baik. Aku orang yang baik. Jangan salah paham dengan frasa bercahaya di depan orang. Itu bukan kemudian kita menjadi selebritas, menjadi orang yang kemudian dipuja-puja oleh orang lain. Atau menjadi orang yang pamer perbuatan baik seperti orang Farisi ya. Di Lukas 18 ayat 11 sampai 12 dituliskan tentang itu. Bukan. Tetapi kalau kita belajar kenapa kita melakukan perbuatan baik adalah motivasinya sebenarnya ada di kata dan itu. Ya. Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau di dalam terjemahan lain kata dan itu disebut juga dengan kata lalu atau sehingga. Jadi kalau kita baca ulang mereka melihat perbuatanmu yang baik lalu memuliakan Bapamu yang di sorga. Motivasinya bukan kita. Senternya bukan kita. Pusatnya bukan supaya saya nambah followers, nambah views, nambah terkenal, tambah disukai banyak orang. Itu adalah sesuatu yang menyusul di belakangnya. Kepopuleran itu bukan kita kejar, tetapi ketika Anda bersinar terang, perbuatanmu itu akan bercahaya. Jadi motivasinya adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya melakukan perbuatan baik bukan demi saya, bukan demi gereja saya, bukan demi apa yang kemudian status orang ingin berikan kepada saya, tetapi saya melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan. That makes a lot of difference. Akan banyak perbedaannya ketika saudara melakukan perbuatan baik. Karena semua agama mengajarkan orang untuk berbuat baik. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan bukan untuk kita diselamatkan. Sekali lagi, kita melakukan perbuatan baik supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kita melakukan perbuatan yang baik yang pertama. Yang kedua, kita memancarkan terang Kristus dengan menghindari sungut-sungut dan perbantahan. Ini dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Anda ingin menjadi bintang-bintang yang terang seperti Kristus. Bukan bintang layar kaca atau bintang sinetron. Ya bersyukur kalau memang Anda punya kapasitas untuk hal itu. Saya nggak tahu apakah kemudian ada jemaat kita yang pernah jadi bintang sinetron, saya nggak tahu. Ya, atau mungkin berikutnya adalah Anda atau anak Anda, saya tidak tahu juga Bapak Ibu Saudara. Tetapi bukan itu yang kita kejar sebenarnya. Kita ingin menjadi bintang-bintang di dunia dengan bersinar
tanpa cacat, tanpa noda. Dan itu dilakukan dengan menghindari sungut-sungut dan perbantahan. Jangan kemudian kita dipenuhi oleh sungut-sungut. Kita melakukan, misalnya kita sudah melakukan perbuatan yang baik. Kita sudah melakukan hal-hal yang baik. Tetapi kemudian ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita bersungut-sungut, tahu gini saya nggak lakukan perbuatan yang baik. Maka motivasi perbuatan baik kita kemudian jadi gagal kan. Anda tidak melakukan itu supaya atau sehingga Bapa dimuliakan. Tetapi Anda melakukan itu supaya kemudian orang melakukan apa yang Anda mau. Hati-hati. Perbuatan baik kita itu harusnya motivasinya untuk kemuliaan Allah. Bukan supaya kemudian saya dituruti oleh orang lain. Atau saya ditaati oleh orang lain. Saya sudah beri sekian loh. Saya sudah berbuat baik seperti ini loh. Sekarang kamu yang ikut saya. Itu bukan perbuatan baik yang motivasinya memuliakan Tuhan. Jangan juga kemudian kita bersungut-sungut. Kemudian karena kita berbuat baik atau karena ada sesuatu yang kita lakukan dan orang lain tidak melihatnya di dalam diri kita. Jangan ada noda kegelapan di dalamnya. Yohanes 1 ayat yang kelima. Terang itu tidak ada nodanya. Karena dia bersinar tanpa cacat, tanpa celah. Biarlah orang lain melihat kita menyala. Dan mereka tidak bisa menutupinya. Karena perbuatan baik kita seperti terang yang bersinar bagi banyak orang. Semoga kita menjadi orang-orang di bulan ini yang bersinar terang. Seperti Dia yang kita rayakan. Yesus yang adalah terang yang bersinar. Ada satu lagu yang kita akan nyanyikan. Judulnya Jadi Sepertimu. Kita ingin jadi terang yang bersinar seperti Yesus, seperti Allah kita. Dikatakan biar mataku seperti matamu. Mata itu adalah tempat di mana sangat sensitif dengan terang, dengan cahaya. Ya, Anda bisa melihat karena mata Anda mendapatkan cahaya. Itulah kenapa kemudian anak di dalam bahasa Malaysia, kalau saya nggak salah ya, Melayu, disebut cahaya mata. Anak saya namanya Elaine, artinya terang yang bersinar. Dia disebut juga Ayin, bahasa Ibrani atau abjad Ibrani, yang juga berhubungan dengan terang, berhubungan dengan mata, cahaya yang bersinar. Biarlah kita bersinar seperti Allah kita.